warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sitya Heksa Monika, Indri Adelia, Anissa Fitriani, Hadir. Mevi dan Nurul Aulia. Hadir. Baik, hadir semua ya. Baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks kita fabel. Pengertian fabel. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Ciri-ciri fabel: yang pertama, tokoh utamanya binatang. Yang kedua, alur ceritanya sederhana. Yang ketiga, cerita singkat dan bergerak cepat. Yang keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Yang kelima, gaya pencitraan secara lisan. Yang keenam, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Yang terakhir, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Nah, di sini juga ada struktur teks cerita fabel. Yang pertama, judul. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, klimaks. Yang kelima, resolusi. Yang keenam, kode. Nah, di sini juga ada pengertiannya. Judul adalah kepala karangan yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Yang kedua, orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk pengenalan waktu, tempat, dan karakter tokoh. Yang ketiga, komplikasi adalah bagian di mana muncullah masalah atau konflik cerita. Yang keempat, klimaks adalah konflik mencapai puncaknya. Yang keenam, resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Yang terakhir, kode adalah pesan moral dari pengarang. Nah, di sini juga ada ciri-ciri fabel. Yang pertama, fabel klasik. Fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak ketahui persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Nah, di sini ada ciri-ciri fabel klasik. Yang pertama, cerita sangat pendek. Yang kedua, tema sederhana. Yang ketiga, kental dengan petua atau moral. Yang terakhir, sifat hewani masih melekat. Yang kedua, fabel modern. Fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesusastraan. Di sini juga ada ciri-ciri fabel. Yang pertama, cerita bisa pendek atau panjang. Yang kedua, lebih rumit. Yang ketiga, kadang-kadang berupa epik atau saga. Yang terakhir, karakter setiap tokoh unik. Di sini juga ada kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan yang biasa dipergunakan dan menjadi ciri-ciri dalam sebuah naskah cerita fabel, yakni menggunakan kata kerja yang menggunakan kata sandang si dan sang, menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Baiklah, untuk lebih memahami, kita akan mempraktikannya dengan metode pembelajaran kata-kata. Baik, kita akan coba mempraktikannya. Pertama-tama kalian dibagi dua kelompok ya. Yang pertama, Sitya dengan Anissa maju. Ya. Silakan. Cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak ketahui persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Apakah itu? Fabel klasik. Ya, benar. Betul anak-anak. Selanjutnya, Adil sama Mevi. Baiklah, silakan. Cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan ialah Fabel modern. ya benar. Ya, betul anak-anak. Kan anak-anak duduk kembali. Terima kasih Bu. Sekian pembahasan pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.